Sebagai pesepak bola, tentu memiliki beban berat di dalam dan luar lapangan, karena menjadi panutan buat masyarakat luas. Namun, pada kenyataannya, ada pula pemain Indonesia yang malah melakukan tindakan tidak terpuji, bahkan hingga berurusan dengan kepolisian. Mayoritas kasus yang melibatkan pemain di Indonesia adalah tindakan penganiayaan. Hal itu tak terlepas dari sikap temperamental dan sukar mengendalikan emosi yang dimiliki sang pemain. Serangkaian sikap tidak terpuji itulah membuat label bad boy melekat pada pemain-pemain ini. Berikut adalah daftar 4 pemain Liga Indonesia yang pernah berurusan dengan polisi. Namun sebelum itu jangan lupa like, subscribe, dan klik tanda lonceng agar kamu tidak ketinggalan video menarik seputar Liga Indonesia setiap hari. Patrick Wanggai. Patrick Wanggai berurusan dengan kepolisian pada 2019. Kejadian itu bermula setelah Patrick Wanggai diduga melakukan penganiayaan terhadap seorang warga Yogyakarta. Kejadian bermula ketika Patrick Wanggai dan korban sama-sama berada di sebuah kafe di Yogyakarta. Kemudian ada keributan dan korban dipukul pada bagian pelipis. Patrick Wanggai dilaporkan dan ditetapkan sebagai tersangka. Namun, pemain asal Papua itu tidak ditahan dan hanya dikenakan wajib lapor. Octavianus Maniani. Sejatinya Octavianus Maniani merupakan pemain dengan kepribadian baik dan agak pemalu. Namun, tingkah lakunya sempat mendapat perhatian dari publik. Pada 2015, Octo diperiksa kepolisian atas dugaan tindak kasus suap jelang laga Persebaya Surabaya melawan Pusamania Borneo FC. Namun, ketika itu Octo hanya diperiksa sebagai saksi. Lama tak terdengar, Octo mengejutkan publik setelah melakukan tindakan tidak terpuji di Liga 2 2019. Pemain berusia 29 tahun ini menusuk wasit dengan bendera tendangan sudut. Tindakan tidak terpuji itu membuat PSSI memberikan sanksi tegas kepada Octo berupa larangan bermain selama 6 bulan. Musim ini, Octo sudah kembali bermain dan membela Persiba Balikpapan di Liga 2. Sadil Ramdhani. Sadil Ramdhani baru berusia 21 tahun, namun dia sudah 2 kali terlibat dengan kepolisian. Kasus pertama terjadi pada November tahun 2018 karena kasus penganiayaan yang dilakukan Sadil Ramdhani terhadap ASR yang merupakan kekasihnya. Beruntung, ketika itu kasus Sadil berhasil ditangguhkan oleh pihak kepolisian. Namun, insiden itu ternyata tak membuat Sadil kapok. Pada April tahun 2020 Sadil kembali ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian akibat kasus yang sama yakni penganiayaan. Sadil Ramdhani resmi ditetapkan sebagai tersangka pengeroyokan oleh Polres Kendari pada Sabtu tanggal 4 April 2020. Dia diduga melakukan kekerasan terhadap kerabat pelapor, yaitu Irwan. Namun, Sadil tidak ditahan dan hanya dikenai wajib lapor. Diego Michels. Diego Michels bisa dibilang sebagai pesepak bola Indonesia yang paling sering berurusan dengan kepolisian. Pemain naturalisasi ini sudah 4 kali berurusan dengan polisi karena tindakannya di luar lapangan. Pada 2012, Diego Michels harus mendekam di penjara selama 3 bulan 20 hari setelah melakukan tindakan penganiayaan di klub malam Jakarta. Diego memukul korban setelah secara tidak sengaja bersenggolan. 2 tahun berselang, Diego kembali berulah dengan memukul petugas keamanan perumahan. Diego meluapkan kekesalannya kepada petugas keamanan setelah kehilangan laptop. Pada 2016, Diego ditahan di Mapolres Samarinda karena melakukan penganiayaan terhadap manajer sebuah klub malam. Adapun yang terakhir, pada 2017 Diego Michels juga melakukan tindakan pemukulan terhadap pengunjung kafe di Kemang, Jakarta. Polisi akhirnya menetapkan pesepak bola Diego Michels sebagai tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan. Namun, polisi tidak melakukan penahanan. Kini, tingkah laku Diego Michels semakin baik apalagi setelah menikah pada 2019. Cause it's playing in my head every word that you said I ain't